Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berbeda dibandingkan konten-konten Tarigan Catur sebelumnya, yaitu melibatkan pertarungan antara FIDE Master Ivan Maximilian Putra menghadapi International Master Farid Firmansyah dalam sebuah turnamen online yang diselenggarakan pada Lichess. Turnamen apakah itu? Turnamen itu merupakan turnamen pertempuran tim Gebiar Merdeka BKD Seri 10 yang merupakan turnamen bergu yang paling bergengsi ya saat ini, terutama sejak Indonesia memasuki era pandemi. Turnamen ini sering diikuti oleh master dan non-master yang memiliki permainan kuat-kuat yang tersebar di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja Tarigan Catur masuk ke pertandingan antara FIDE Master Ivan menghadapi International Master Farid. Nah, FIDE Master Ivan menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lichess Bekuda 1 dengan rating Lichess 2370 menghadapi Farid Firmansyah yang merupakan International Master memiliki nama akun Lichess Farid Firmansyah dengan rating Lichess 2513. Patut diingat, turnamen ini terselenggara dalam waktu 5 menit tanpa increment, sehingga setiap detiknya sangat berharga. Dan jangan sampai dilewatkan ya, karena tidak ada increment sehingga tidak ada lagi yang menolong saat waktu sudah memasuki fase-fase kritis ya. Oke, langsung saja pertandingan dibuka oleh FM Ivan dengan pion E4 dibalas dengan pion C6. Di sini biasanya balasan lanjutannya adalah pion pion D4, lalu pion D5, pion makan D5, pion makan D5. Biasanya seperti ini. Tapi lanjutannya kali ini adalah kuda C3 yang masih sering dilakukan oleh para pemain Grandmaster maupun level-level bawahnya. Pion D5, kuda F3 dan pion A6 yang merupakan langkah lemah menurut analisa komputer. Di sini sebaiknya Farid melakukan langkah kuda F6 untuk menyerang pion putih 2 kali, namun di sini lebih memilih pion A6. Kita lanjutkan ya. Pion D4, gajah G4 untuk mengancam menteri putih secara tidak langsung, sekaligus menguasai petak diagonal H5D1. Pion H3 untuk mengancam gajah dan gajah pindah ke H5. Gajah E2, pion E6, rokade pendek oleh putih, gajah B4. Di sini putih melakukan langkah kuda E5. Langkah ini harus dicermati oleh hitam ya, karena di sini menteri putih dan gajah putih sama-sama bahu membahu untuk menyerang gajah hitam yang ada di petak putih yang ada di H5 ya. Sehingga di sini harus direspon apakah memakan gajah putih atau memilih mundur. Namun IM Farid lebih memilih mundur ya. Lalu pion E makan D5, pion C makan D5, gajah D3, kuda C6, kuda makan kuda di C6, dan pion B makan C6, kuda E2, kuda F6, pion C3 untuk mengusir gajah hitam, lalu gajah D6, gajah F4 mengajak pertukaran gajah, raja rokade ya, pion B4, pion A5, gajah makan gajah di G6, pion makan gajah di G6, pion A3 untuk melindungi atau membuat struktur pion semakin kuat ya, struktur pion putih semakin kuat. Lalu kuda E4 di sini untuk membuat
kuda hitam menjadi lebih nyaman untuk menyerang pertahanan sayap Raja Putih. Menteri C2. Di sini mungkin saja Putih berinisiatif untuk melakukan langkah pion C4 nantinya untuk membuat keberadaan kuda hitam menjadi lebih lemah. Gajah makan F4. Kuda makan gajah F4. Menteri hitam H4. Di sini dengan tempo mengancam kuda putih sehingga kuda putih berpindah menuju D3. Pion G5. Cukup mengerikan ya langkah ini. Kuda E5. Pion makan pion di B4. Pion A makan pion di B4. Benteng F menuju C8. Benteng makan benteng di A8 dan benteng makan benteng di A8. Kuda makan pion gratis yang ada di C6. Ini cukup menguntungkan ya. Pion G4. Pion makan pion di G4. Benteng C8 yang merupakan langkah blunder menurut analisa komputer. Seharusnya melakukan langkah pion F6. Coba kita lanjutkan dengan benteng C8. Di sini putih dapat melakukan penyelamatan terhadap kuda dengan pion B5. Kuda D6. Di sini ceritanya untuk mengancam pion putih. Pion mengancam menteri hitam. Menteri hitam menuju F6. Menteri putih E2 untuk menjaga pion yang sedang diincar oleh kuda hitam. Lalu benteng A8. Raja G2 untuk membuat posisi Raja Putih semakin kuat. Kuda C4. Benteng B1. Kuda B6. Tujuannya adalah untuk menghambat perkembangan pion putih yang sudah mulai membahayakan hitam ya. Lalu kuda E5. Benteng A3 untuk mengancam pion putih yang lemah di petak C3. Menteri putih melindungi dengan langkah D3. Pion G6. Menteri putih menuju D2 dan Raja F8. Ini juga merupakan langkah lemah menurut analisa komputer. Sebaiknya sebenarnya hitam harusnya melakukan langkah benteng A8. Oke, kita lanjutkan. Raja F8. Menteri B2. Ini tujuannya adalah apa? Di sini tujuannya adalah mengancam benteng sekaligus ingin memaksimalkan tempo skak. Namun sini benteng hitam lebih memilih langkah benteng menuju A4 dan benteng A1 mengajak pertukaran benteng. Menteri hitam menuju E7. Benteng makan benteng di A4. Kuda makan benteng di A4 dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke A1 dengan tempo mengancam kuda hitam. Kuda B6. Menteri A6 lagi-lagi dengan tempo mengancam kuda hitam. Dan kuda hitam pindah ke D7. Ini merupakan langkah yang sangat fatal. Sangat dapat dikatakan dapat membuat pertahanan hitam langsung hancur ya di sini. Ini langkah yang sangat fatal dan putih mampu memaksimalkannya dengan baik dengan langkah menteri putih menuju C8 skak. Di sini sekaligus tempo skak dan ditambah lagi dengan mengancam kuda hitam 2 kali. Setelah kuda putih mengancam kuda hitam, ada juga menteri putih mengancam kuda hitam. Sehingga di sini sudah dapat dipastikan putih menang 1 perwira ya. Di sini hitam lebih memilih langkah Raja G7. Di mana setelah langkah ini putih lebih memilih menteri D7. Setelah menteri hitam menuju A3, coba tebak pecinta catur sekalian 2 langkah skakmat yang dilakukan oleh FIDE Master Ivan untuk menghabisi perlawanan dari International Master Farid Firmansyah. Langkah apakah itu?
2 langkah skakmat. Oke, langsung saja kita buka jawabannya, yaitu dengan langkah Menteri pukul pion yang ada di F7 skak, lalu raja cuma bisa berpindah ke H8 dan Menteri putih yang tetap bertahan di situ membuat raja hitam dapat kena skakmat. Langkah apakah itu? Yaitu langkah kuda pukul pion yang ada di G6 skakmat. Jadi di sini keberadaan Menteri Putih sangat mendukung untuk membuat internasional Farid Firmansyah menyerah pada laga ini. Ini merupakan langkah atau pertandingan yang sangat luar biasa ya bagi FIDE Master Ivan mengalahkan wakil Indonesia di Olimpiade. Jadi selamat untuk FIDE Master Ivan atas kemenangan ini. Oke, menurut Tarigan Catur, konten kali ini cukup. Nantikan konten-konten berikutnya tetap di Tarigan Catur Channel.